Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Mazmur 137 ayat 1-9. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gamba rusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah lumpuh tangan kananku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak mengutamakan Yerusalem lebih daripada segala sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan akan keturunan Edom. Pada hari pemusnahan Yerusalem, mereka mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya, hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan. Berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan menghempaskan anak-anakmu pada bukit batu. Tidak seperti syair-syair sebelumnya yang penuh dengan pengharapan dibalut kegirangan hati, pasal 137 justru menampilkan suasana hati yang kelam. Kita dapat merasakan setidaknya sedikit dari kegundahan dan kegamangan yang dialami oleh Mazmur. Bahkan tidak dapat dipungkiri terdapat susunan kata yang cukup kelam terkait permintaan dari si pemazmur seperti muncul pada ayat 9. Syair ini merupakan karya sastra berdasarkan pengalaman iman bangsa Israel pasca pembuangan di Babel. Mereka yang telah terpaksa keluar meninggalkan rumah mereka pun memahami betul mengenai arti tanah sebagai rumah dan lokasi yang memberikan ikatan pengalaman beriman. Pada ayat 1-4 kita juga dapat merasakan luapan trauma dari pengalaman tersebut yang telah membuat mereka terluka, sekaligus meningkatkan ikatan rasa dalam kehidupan beriman mereka. Berdasarkan syair ini, dengan seluruh luapan pengalaman dari umat Israel selama di pembuangan, kita menyadari bahwa ingatan adalah bahan baku untuk meningkatkan ikatan relasi iman antara kita dengan Tuhan. Umat Israel mungkin sedang mengalami kekalutan, kecemasan, dan kegamangan selama di pembuangan. Namun ingatan mereka atas pengalaman iman bersama Tuhan telah menjadi bahan baku untuk terus berelasi dengannya. Mereka mungkin telah kehilangan sukacita selama berada di tengah pembuangan. Namun pengalaman luka itu tidak lantas merenggut ikatan pengalaman beriman mereka bersama Tuhan. Sahabat Alkitab, syair Mazmur ini mengajak setiap kita untuk terus mengolah ikatan atas pengalaman beriman sebagai bahan baku untuk menghasilkan relasi yang terus intim bersama Tuhan. Sebagai manusia yang penuh dengan ragam emosi, merasakan sedih dan sulit bersukacita di tengah pergumulan adalah hal yang wajar. Namun kesaksian iman di dalam Mazmur ini telah menunjukkan kepada kita bahwa hal tersebut tidak serta-merta merenggut ingatan kita terhadap Tuhan. Justru kita dapat menggunakan ingatan untuk menghadapi setiap masa luka penuh duka dengan tetap terhubung dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah Mazmur yang kami renungkan pada hari ini menjadi modal bagi kami untuk terus menyadarkan iman kami bahwa Tuhan telah, sedang, dan akan terus berkarya di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat kami menghadapi pergumulan begitu berat, biarlah ingatan kami selalu tertuju akas beragam karya penyertaan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.